Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu penguji. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada hari ini. Yang saya hormati Bu Destria Rahmita, SSTMSC selaku Ketua Penguji. Yang saya hormati Bapak Franco Hom, SSTMT selaku Penguji 1. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Setia Hadi Pramudi, SSTMT selaku Penguji 2. Izinkan Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Dita Rani dengan nomor 210131100 dari kelas RSTJD. Izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian saya terkait rancang bangun e-participation bagi pengemudi bus rapid transit. Untuk latar belakangnya sendiri, eh, layanan bus layanan BRT seperti bis kita Transportasi One menjadi salah satu solusi transportasi massal yang digunakan dan yang efisien di perkotaan, khususnya di Kota Bogor. Namun dalam operasionalnya, pengemudi masih menghadapi berbagai kendala seperti kerusakan kendaraan, jadwal pengemudi yang masih sering berubah atau kurangnya komunikasi dengan operator. Permasalahan seperti ini sering terjadi tidak tersampaikan secara format ataupun tertulis karena tidak adanya sistem pelaporan yang struktur. Untuk kualitas pelayanan sendiri dibutuhkan terkait peningkatan guna memberikan rasa kepercayaan dari pengemudi kepada operator. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada bagaimana rancang bangun elektronik partisipasi terhadap kualitas pelayanan operator. Yang kedua, bagaimana analisis yang bisa ditampilkan menggunakan elektronik partisipasi. Untuk tujuan penelitian, yang pertama ada bagaimana rancang bangun elektronik partisipasi terhadap kualitas pelayanan operator. Yang kedua, ada bagaimana analisis yang bisa ditampilkan menggunakan elektronik partisipasi. Untuk yang selanjutnya ada 5 penelitian relevan yang saya cantumkan. Yang pertama ada dari Wijaya tahun 2022. Di sini mengembangkan sistem basis website di Indonesia untuk meningkatkan partisipasi publik. Yang kedua ada dari Siswanto, Hadi, dan Bunga Sekali tahun 2024 dengan menggunakan pendekatan e-participation of SQA di Jawa Tengah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam evaluasi layanan. Yang ketiga dari Nuswantara et al. Tahun 2022 merancang aplikasi yang menggunakan PHP di Kabupaten Mojokerto. Teknologi sederhana seperti PHP dapat digunakan untuk merancang sistem layanan publik yang efektif. Yang selanjutnya ada dari Al Fauzan tahun 2023 menggunakan metode XP dalam pengembangan aplikasi seperti di DKI Jakarta. Yang selanjutnya ada dari Susanti tahun 2021 menggunakan metode waterfall dalam pengembangan sistem. Jadi dengan sistem ini saya bandingkan dengan metode yang saya gunakan yaitu metode XP. Ini membandingkan klasik yang dengan metode Agile yang saya gunakan. Untuk 5 dimensi kualitas pelayanan, yang pertama ada bukti fisik, ini keadaan yang berhubungan dengan fasilitas fisik. Yang kedua ada kehandalan atau reliability, yang merupakan bentuk kemampuan dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan mampu memberikan kepuasan. Yang ketiga ada responsiveness atau ketanggapan. Dimensi ini merupakan kesigapan operator dalam membantu memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap. Untuk yang keempat ada assurance atau jaminan, pengetahuan terhadap kualitas standar operasional pelayanan, keterampilan dalam memberikan informasi, dan kemampuan memberikan pelayanan yang aman dan nyaman kepada pengemudi. Selanjutnya ada empati atau perhatian individu, merupakan perhatian secara individu yang diberikan pengemudi saat pelayanan. Untuk selanjutnya ada diagram alir yang saya tunjukkan dimulai dengan identifikasi dan tujuan, lalu model pengembangan sistem extreme programming, percobaan, analisis keluhan, yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk metode pengembangan sistem, saya menggunakan extreme programming yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama ada planning atau perencanaan, yang kedua ada desain atau perancangan, yang ketiga ada coding atau pengkodean, yang terakhir ada testing atau pengujian. Untuk perencanaan sendiri ada beberapa kebutuhan sistem. Untuk perangkat keras ada laptop dan mouse. Untuk perangkat lunak ada Visual Studio Code, Excel, Bootstrap, MySQL, PHP, dan Google Chrome.
Untuk perancangan, eh, di perancangan ini memiliki 3 diagram. Yang pertama ada use case diagram, yang pertama ada kelas diagram yang terdiri dari 9 field. Selanjutnya ada activity diagram yang terdiri dari 3 akses. Yang pertama dari admin, mekanik, dan pengemudi. Untuk aktivitasnya, ini menjelaskan terkait aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pengakses pada partisipasi. Yang selanjutnya ada pengkodean. Ini saya tampilkan untuk tampilan websitenya. Yang pertama halaman beranda dibuat semenarik mungkin. Lalu selanjutnya ada halaman login. Pengemudi, admin ataupun mekanik dapat mengakses halaman ini dengan mengisi username serta password. Yang selanjutnya ada halaman dashboard admin. Dashboard admin ini terdiri dari penjadwalan, storing, dan laporan. Untuk di gambar yang pertama, ada terkait total pengemudi, tingkat kelengkapan, total kilometer, serta kualitas pelayanan. Untuk gambar yang kedua, terdiri dari grafik aktivitas harian, serta distribusi koridor menggunakan pie chart. Yang selanjutnya yaitu filter khusus evaluasi kualitas pelayanan. Hasil dari kualitas pelayanan ini diisi oleh pengemudi pada saat mengisi halaman kepulangan. Begitu pula untuk hasil storing yang diisi pada halaman kepulangan oleh pengemudi. Yang terakhir ada aktivitas terbaru, itu termasuk seperti riwayat yang dilakukan oleh pengemudi pada hari itu. Yang selanjutnya ada dashboard mekanik. Ini dari storing kendaraan, ada 5 aspek dari storing kendaraan, yaitu ada data diterima, screening, mulai perbaikan, hampir selesai, serta selesai. Ini terdiri dari ada waktu, pengemudi, bus, dan deskripsi. Untuk dashboard pengemudi sendiri terdiri dari penjadwalan serta laporan. Di halaman selanjutnya yaitu halaman penjadwalan. Yang pertama untuk penjadwalan admin. Admin dapat menambahkan jadwal pengemudi dengan fitur tambah jadwal yang dapat memasukkan tanggal, shift, jam mulai dan jam selesai, serta pengemudi, kode bus, serta koridor. Untuk pengemudi sendiri dapat melihat penjadwalannya setelah login. Lalu yang ditampilkan ada tanggal, shift, jam kerja, koridor, kode bus, status, detail, serta aksi. Untuk aksi ini dapat dipilih oleh pengemudi saat pengemudi akan melaksanakan pelayanan untuk dipencet tombol berangkatnya. Pada halaman penjadwalan ini, setelah pengemudi memencet tombol berangkat, akan memunculkan halaman bagi pengemudi untuk mengisi jam mulai serta KM awal. Lalu selanjutnya untuk halaman hasil laporan, yang pertama ada halaman hasil laporan dari admin yang terdiri dari beberapa data aktivitas pengemudi. Lalu selanjutnya hasil laporan dari mekanik sendiri juga terdiri dari beberapa aspek, ada tanggal laporan, pengemudi, koridor, kode bus, KM unit, deskripsi masalah, tim assignment, progres, serta status admin. Untuk halaman hasil laporan pengemudi terdiri tidak jauh beda dengan 2 halaman yang sebelumnya. Untuk halaman hasil laporan dari mekanik sendiri, untuk status admin itu hasil dari konfirmasi admin terkait kendaraan yang mengalami storing. Lalu jika sudah dikonfirmasi oleh admin, maka dinyatakan bahwa kendaraan sudah siap guna operasi. Untuk selanjutnya ada halaman storing admin. Ini berisi waktu pengemudi, koridor, kode bus, KM unit, deskripsi storing, assignment tim, proses perbaikan, serta konfirmasi admin. Untuk konfirmasi admin juga, ini tandanya berarti dari admin sudah menyetujui bahwa kendaraan sudah siap guna operasi. Untuk halaman storing mekanik sendiri, ada beberapa menu di sebelah kiri di bagian storing kendaraan.
Yang pertama ada data diterima, lalu screening, mulai perbaikan, hampir selesai sampai selesai. Untuk pengisian untuk halaman story ini merupakan hasil dari kerusakan kendaraan yang diberikan oleh pengemudi, lalu disampaikan kepada pihak mekanik untuk dilakukan perbaikan. Yang pertama ada waktu laporan, yang kedua ada pengemudi, koridor, kode bus, KM unit, deskripsi masalahnya. Ini saya cantumkan yang sebagai contohnya saja. Untuk pilihan mekanik sendiri, ada dua mekanik yang dapat bertanggung jawab, yaitu yang pertama ada foreman, yang kedua ada mekanik. Dengan pilihan mekanik ini sebagai bentuk tanggung jawab pengemudi terhadap perbaikan pada suatu unit yang dilakukan. Untuk laporan penyelesaian juga dapat diisi oleh mekanik terkait perbaikan yang dilakukan terhadap deskripsi masalah. Untuk statusnya juga menyesuaikan terkait urutan dari studi kendaraan yang mulai dari 0% sampai 100%. Untuk aksi juga akan menyesuaikan. Untuk pengujiannya, saya menggunakan black box testing. Black box testing sendiri menggunakan metode pengujian perangkat lunak yang memeriksa fungsi aplikasi tanpa melihat struktur internalnya, dan digunakan untuk menilai apakah aplikasi berfungsi sesuai dengan alur kerja. Saya menggunakan 10 butir uji yang sudah dinyatakan 100% valid. Lalu selanjutnya untuk pengujian, saya menggunakan usability testing dengan sistem usability scale. Saya melakukan pengujian ini kepada 15 pengemudi dengan formulir dari pengujian SUS ini yang sudah saya cantumkan pada lampiran. Dengan nilai tersebut, bahwa uji coba yang dilakukan dengan metode SUS hasilnya tergolong ke dalam grade A dengan nilai 82,67 dengan interpretasi luar biasa. Lalu untuk analisis keluhannya sendiri, yang terkait evaluasi kualitas pelayanan, yang pertama ada bukti fisik, dengan nilai tertinggi pada seragam, pada subaspek seragam, ID card, dan atribut lainnya yang diberikan operator dalam kondisi baik. Untuk yang selanjutnya ada analisis keluhan pada aspek kehandalan, nilai tertinggi pada penyampaian informasi yang diberikan operator disampaikan dengan baik kepada pengemudi. Yang kedua ada pendapatan atau gaji yang diberikan operator sesuai dengan beban kerja. Dan yang terakhir, sistem pembayaran pendapatan atau gaji berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada aspek ketanggapan dengan subaspek transparansi terkait informasi tentang keselamatan transportasi jalan dan operator menerima masukan. Dan kritikan yang disampaikan oleh pengemudi dengan baik untuk perbaikan kualitas pelayanan, serta aspek operator selalu siaga saat pengemudi mengalami kendala atau keluhan selama jam pelayanan. Selanjutnya ada aspek jaminan dengan nilai tertinggi pada standar operasional pelayanan terlaksana sesuai rencana dan menyediakan asuransi sebagai jaminan keselamatan kerja pada pengemudi. Yang terakhir ada aspek perhatian dengan subaspek standar operasional pelayanan terlaksana sesuai rencana dan operator menyediakan asuransi sebagai jaminan keselamatan kerja pada pengemudi. Pada analisis keluhan evaluasi kualitas pelayanan ini, hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek kehandalan mendapat nilai tertinggi. Artinya pengemudi itu menilai bahwa pelayanan secara umum sudah berjalan dengan konsisten, jadwal kerja sudah sesuai, dan sistem operasional yang mudah dipahami. Untuk aspek jaminan mendapatkan nilai terendah, menandakan masih ada kekhawatiran pengemudi terkait perlindungan kerja, SOP yang belum sepenuhnya diterapkan, serta kurangnya komunikasi antar pihak operator dan pengemudi. Analisis ini menunjukkan meskipun operasional sudah berjalan dengan baik, aspek jaminan perlu tetap dilakukan. Untuk selanjutnya ada analisis dari storing pada 2 bulan, yaitu bulan November dan Desember. Aspek mesin kendaraan memiliki nilai tertinggi pertama dengan maksimal 3 kali keluhan dalam 1 hari. Dan aspek AC memiliki nilai tertinggi kedua dengan maksimal 2 keluhan dalam 1 hari. Dan aspek terendah didapatkan pada aspek elektrikal. Pada analisis storing ini selama bulan November dan Desember, data storing menunjukkan bahwa engine atau mesin kendaraan menjadi yang paling tinggi karena sering terjadinya overheat. Untuk
AC sendiri sering mengalami keluhan terkait udara yang tidak dingin. Biasanya terjadi karena filter kotor atau kebocoran dari freon. Untuk 4 aspek lainnya yaitu bodi, kopling, rem, dan elektrikal stabil karena mendapatkan perawatan yang lebih rutin. Untuk kesimpulannya, dari rancang bangun e-participation ini menggunakan metode extreme programming yang memiliki 4 tahapan, yaitu perencanaan, perancangan, pengkodean, dan pengujian. Pengkodean dilakukan dengan membuat website dengan menggunakan XAMPP sebagai local server, Visual Studio Code sebagai tempat untuk membuat website, dan Google Chrome sebagai web browser yang digunakan. Hasil pengujian menggunakan black box testing dengan 10 butir uji dinyatakan valid dan sistem stability scale atau SUS menunjukkan bahwa e-participation memiliki grade A dengan skor 82,67, adjective rating luar biasa. Untuk yang kedua, analisis keluhan menggunakan e-participation menunjukkan bahwa aspek kehandalan memperoleh nilai tertinggi dan aspek jaminan mendapat nilai terendah. Sistem operasional dinilai baik, aspek perlindungan dan kepastian prosedur masih perlu ditingkatkan untuk memperkuat rasa aman pada pengemudi. Berdasarkan hasil touring bulan November dan Desember tahun 2024 di Biskita Transpakuan, aspek mesin dan aset tercatat sebagai 2 komponen dengan tingkat keluhan tertinggi, masing-masing mencapai 3 dan 2 kejadian dalam 1 hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa keduanya membutuhkan perawatan intensif dan berkala akibat mesin yang mudah panas serta AC yang menurun performanya karena filter kotor atau usia unitnya sudah lama. Untuk saran pada penelitian ini, diperlukan pengembangan fitur untuk memantau pergerakan bus menggunakan real-time tracker dengan pemasangan GPS pada bus, serta sistem e-participation sebaiknya diintegrasikan ke dalam SOP manajemen operasional sehingga setiap keluhan yang masuk menjadi bagian dari evaluasi dan perbaikan kelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon arahannya. Terima kasih.